Sarkes, Sastra Jepang Redaction and Podcast. Selamat datang kembali di Sarkes, Sastra Jepang Podcast, tempat ngobrolin hal tentang dunia Jepangan dan kehidupan mahasiswa sastra Jepang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia dengerin setiap episodenya. Jangan lupa untuk kalian yang punya pertanyaan ataupun pendapat bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat yang mau follow-follow bisa juga temuin kita di YouTube kita, Badai Sarkes, di Spotify kita, Sarkes, ataupun bisa kepoin di Instagram Himaprodi kita, HMJ_Sasjep UB. Nah, langsung aja kita mulai yuk obrolannya. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang seru nih, yaitu tentang Sasjep Impression, Life as Mahasiswa Baru Sastra Jepang. Sebelumnya, kenalin aku Iva yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pas banget sama judulnya tadi. Kita kedatangan tamu Maba Sasjep Angkatan 24 yang akan berbagi kesan-kesan dan cerita-cerita serunya. Langsung aja kita sambut Kak Deye dan Kak Galang. Hai Kak. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih, baik-baik aja sih. Gimana habis UTS terbantai atau gimana? Jujur kan nih? Jujur sebenarnya kayak nggak terlalu susah nggak sih? Iya. Masih oke lah, enggak. masih aman lah. Masih semester 1 gitu ya. Alhamdulillah, keren sih. Mungkin biar teman-teman pendengar ini bisa kenal lebih dekat sama narasumber kita hari ini, bisa perkenalan langsung dari Kak Galang dan Kak Deye. Mungkin dari Kak Deye dulu atau? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizal Gatwar Mulai Saputra. Aku biasa dipanggil Deye. Nah, aku asalnya dari Jakarta. Kesibukan aku mungkin selain belajar, mungkin main kali ya sama yang lain. Nah, apalagi ya? Ini tuh aja sih. Kita coba enggak. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Muhammad Islami Galan. Aku biasa dipanggil Galan. Asal aku dari Bekasi. Terus kesibukan aku belakangan ini aku habis presentasi kemarin lomba 10 besar PKM. Wow. Terus aku juga mungkin sibuk belajar aja sih biar nggak ketinggalan sama yang lain. Sama kayak dari juga aku biasanya main juga sama yang lain gitu aja sih. Wow, keren. Terima kasih perkenalannya Kak Deye dan Kak Galang. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku akan kupas dikit tentang episode kali ini. Nah, di episode kali ini nih kita bahas mulai dari gimana sih Kak Deye dan Kak Galang pertama kali tahu tentang Sasjep, terus apa yang membuat kakak di sini tertarik dengan Sasjep, terus first impression-nya mestinya ya, sama pengalaman-pengalaman unik. Terus kita juga akan tanyain tentang tantangan dan kesulitan nih yang dihadapi selama ada di Sasjep. Terus nggak lupa juga kita akan nanyain tentang organisasi atau kepanitiaan event-event yang ada di UB ini. Terus yang terakhir kali kita akan bahas tentang bayangan kedepannya setelah jadi mahasiswa sastra Jepang. Banyak banget ya yang akan kita bahas hari ini. Pasti seru banget sih ntar gimana obrolannya. Nah, langsung aja mungkin ya kita mulai dari awal tahu Sasjep. Nih, mungkin dari Kak Deye dulu. Kalau aku pribadi, aku tahu Sasjep itu mungkin dari saudara aku ya, yang kebetulan emang di sini juga. Jadi emang direkomendasiin sama dia juga kalau emang tertarik sama bahasa Jepang atau kebudayaannya bisa masuk ke sastra Jepang. Oh, Oke. gitu. Kalau Kak Agal? Kalau aku pertama kali tahu itu dari mama aku, karena kan aku lumayan aktif di sekolah tuh kayak aku lumayan bisa lah sedikit-sedikit bahasa Jepang tuh, nilai aku bagus terus waktu SMA. Walaupun sebenarnya nggak sejago itu sih. Terus mama aku bilang kayak, oh kamu masuk sastra Jepang aja bang. Akhirnya kayak udah deh, aku masuk sastra Jepang UB di sini. Wow. Terus apa yang membuat aku tertarik adalah karena aku pikir kayaknya harusnya kuliah nggak akan sesusah itulah. Karena aku udah ada basic sedikit banget sih sebenarnya. Itu aja sih Kak. Kalau berarti dua-duanya dari keluarga gitu ya? Dari Iya. keluarga. Kalau selain dari keluarga ada nggak yang kasih apa ya, bikin tertarik gitu sama Sasjep? Bikin cari dari internet kah atau dari kenalan kah? Mungkin teman-temannya yang lain pada ada yang barengan gitu nggak? Barengan ikut Dari masuk SMA. Sasjep? Dari SMA. Kalau aku nggak ada sih. Aku juga nggak ada, tapi kalau aku emang sempat nyari-nyari jurusan kan sebelum aku fix di SNBT itu gitu. Nah kebetulan waktu aku cari-cari di UB ada sastra Jepang. Nah, aku karena emang tertarik sama Jepang dan kebudayaannya, jadi aku merasa kayak coba deh kita masuk sastra Jepang. Siapa tahu emang rezekinya di situ. Oh. Berarti kalau Kak Deye ini emang minat di kebudayaannya Jepang gitu ya. Alasan kenapa
masuk Sasjep Iya, itu. betul. Itu alasan utama atau ada alasan lain gitu? Kalau itu mungkin alasan utama kali ya, karena Hmm. aku dari kecil suka nonton TV-TV Jepang kayak TV Champions dulu di MNC yang masak-masak, atau kayak Tokusatsu, Ultraman dan lain-lain. Jadi aku tertarik banget sama Jepang. Oh, kalau Kak Galang gimana? Kalau aku sendiri karena mungkin karena aku lumayan bisa bahasa Jepang kan, banyak teman-teman kayak lu masuk sastra Jepang aja. Oh. Ya karena banyak yang bilang gitu, bahkan guru-guru aku juga kayak kamu bagus masuk sastra Jepang kayak gitu. Terus aku juga mikir kayak karena aku punya sedikit basic ya waktu itu aku pikir akan menolong di sini. Aku pikir kayak mungkin kuliah bakal lebih enjoy karena kita belajar apa yang emang kita suka kan. Gitu, Oh. Kak. Tapi ternyata Waduh. Ya seru sih, Hmm. seru sih. seru-seru ya. Seru. Kalau alasan lain gitu selain dari emang basicnya ada sastra Jepang, ada nggak? Alasan lainnya adalah karena aku ini keterima pilihan 2 sih. Bisa. Pilihan kedua sih. Oh, tapi ini nggak tertarik sama anime-anime dan lain Iya sebagainya? lumayan. Iya, Kak dia juga. Aku lebih ke Tokusatsu sih daripada anime mungkin karena dari kecil emang nontonnya gitu. Jadi di saat masuk sini banyak yang ngomongin anime, aku cuma kayak oh gitu ya karena aku emang nggak terlalu sering nonton anime gitu. Oh, gitu. Nah, jadi setelah masuk nih di sastra Jepang, ada nggak hal yang paling berkesan gitu? Oh, ternyata sastra gini atau wah gitu. Ada nggak? Mungkin dari Kak Di dulu. Kalau untuk pelajarannya akademisnya mungkin kayak kaget aja kan karena aku benar-benar nol dari awal. Jadi aku ngeliat huruf-huruf hiragana, katakana, kanji itu aku masih kayak ini apa sih sebenarnya gitu. Aku masih kayak kosong banget. Terus kalau untuk dari teman-teman angkatannya kayak awalnya jujur aku skeptis sih kayak sastra Jepang biasanya yang Jepang gitu kan biasanya Wibu. kayak stereotip gitu, tapi ternyata asik banget sih di sastra Jepang. Iya sama sih aku juga kayak gitu kayak awalnya mikir kayak semuanya bakal kayak orang-orang yang dikit-dikit bahas anime kayak nggak ada lagi yang bisa dibahas gitu kan. Ternyata emang nggak seperti itu sih semuanya. Dari angkatan kita ataupun angkatan atas kakak-kakak juga pada asik-asik semua sih. Seru banget sih, melebihi ekspektasi lah ya. Iya, kayak merangkul kita banget. Tapi itu jadi hal yang paling berkesan kah? Apa gimana? Salah satunya itu karena dengan lingkungan yang baik kan kita jadi lebih gampang beradaptasi nggak sih? Wow, iya sih mungkin Iya. ya. Aku juga waktu itu sempat kaget ternyata Sasjep nggak sewibu itu, Iya kan? betul. Mungkin kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman unik atau lucu gitu, ada nggak yang dialami selama jadi maba di Sasjep? Aku ada sih Apa tuh? kayak pertama kali diajarin langsung sama orang Jepang kan. Hmm. Kayak beda apa sih vibe-nya, cara ngajarnya juga beda. Mereka tuh lebih ekspresif, lebih seru kan. Karena emang mungkin mereka dari sana, cara mereka ngomong bahasa Jepang tuh beda sama orang Indonesia yang ngomong bahasa Jepang ya kan. Wes seru deh sih. Apalagi waktu itu Kaiwo minggu pertama, Izuka Sensei itu cosplay jadi Gojo. Itu kaget banget. Tiba-tiba masuk, matanya ketutup, ada rambut putihnya gitu. putihnya ya. Kayak kaget banget. Itu sih. Tapi sebelumnya kan belum pernah diajarin sama native gitu. Mungkin Kak Galang kan ada SMA dulu, Iya. ada Jepangnya. Itu aku yang ngajarin pun bukan native sih, ada guru bahasa Jepang sendiri. Iya. Jadi ini pertama kali diajar. Iya. Karena waktu SMA tuh pelajarannya tuh emang nggak terlalu intensif. Tapi gimana, seru kan ya? Seru kok. Seru. Sejauh ini seru. Kalau di yang lain-lainnya, dosen lainnya aman-aman aja apa? Aman, semuanya asik. Apalagi kalau aku pribadi, sejauh ini dosen favorit aku masih Woro Sensei karena bener-bener ngerangkul aku banget yang emang dari nol gitu. Beliau ngajarin aku pelan banget, jadi aku masih bisa catch up lah sama yang lain. Oh iya sih, betul. Mungkin kalian udah tahu DPI masing-masing nggak? Dosen pembimbing akademik? Udah. Oh, itu. Ya sih itu bisa dibuat curhat dan lain sebagainya, tanya-tanya tentang akademik gitu. Nah, aku mau nanya nih, kan kita semua tahu ya masa SMA dan kuliah itu sangat berbeda. Ya mungkin nggak berbeda banget, cuman ada lah perbedaan yang signifikan nih. Iya. Mungkin boleh diceritain nggak sih perbedaan terbesar atau culture shock nih yang dirasakan di perubahan SMA sama kuliah ini? Ini secara pelajaran apa kehidupan segala macam juga? Mungkin secara umum deh. Secara umum ya. Mungkin kita kayak lebih bebas gitu nggak sih? Iya, Ya kan? betul. Oh. Kita ngerantau juga kan. Oh iya. Iya, kita ngerantau jadi kita kayak lebih mengatur diri kita di sini.
terus Hmm. lebih harus bisa pinter-pinter manage waktu sih. Manage waktu sama manage uang sih. Nah itu dia, manage uang juga. Manage uang benar. itu. Oh, iya Iya. sih. Kalau itu kan di luar akademik ya. Kalau Iya. di akademik? Di akademik sih menurut aku di sini dosen-dosennya itu passionate banget ya. Hmm. Mereka menguasai bidangnya banget. Iya. Jadi metode belajar tuh emang benar-benar mudah banget dimengerti. Iya. Mereka enjoy buat ngajarin kita juga. Gitu sih. Kalau di ini kan kalau di SMA tuh jamnya jam 8, jam 9, Hmm. urut gitu kan. Hmm. Kalau di sini kan beda-beda ya. Iya. Gimana kalian perasaannya waktu jam nungguin gitu? Kalau aku pribadi karena kos aku deket sih ya. Iya. Kita kan kuliah pun nggak seharian full kayak Hmm. cuman 2 jam kayak jam berapa. Jadi Iya. aku kayak nggak terlalu permasalahin sih. Oh. Justru nggak sesibuk sekolah Iya. sebenarnya kan. Kalau aku karena aku jauh, jadi aku tergantung jedanya berapa. Biasanya kalau aku jeda cuma 2 jam doang, aku kayak cuman ya duduk-duduk di SAC. Tapi kalau misalnya 4 jam gitu aku pulang karena mau ngapain juga kan di Iya. kampus. Nah, Karena tapi masih di ini kan ya, dipilihin. Iya, masih Kan? dipilihin. Oh. Masih Gimana? masih template lah ya. dia masih template semua sama semua. Aman sih, kita masih bisa, maksudnya nggak ada yang gimana banget lah ya Iya. jadwalnya, masih aman buat waktu kita sih. Buat orang yang nggak terlalu bisa bangun pagi mah aman sih. Aku aman sih. Aman sih. Kan kedeketan jam berapa deh ini jam kuliahnya? Aku jam 9, 8.50. Oh, kamu? Kalau aku jam 1, 12.40. Wow. Jadi bisa makan siang dulu. Tidur Iya. jam 3 juga. Iya, masih bangun. Nggak tahu deh. Cuman kalau aku sendiri waktu itu culture shock waktu hari pertama, setelah selesai matkul pertama itu, aku kaget teman-teman tuh udah pada bangun bawa tas gitu kan. Oh, kalian mau kemana? Terus pada bilang, "Ah, kan kita beda kelas, pindah Oh. kelasnya." Aku masih inget kalau gurunya doang yang pindah, bukan kitanya. Oh iya sih. Iya ya. Mm-mm. Kalau selain itu ada tantangan yang khusus nggak? Tantangan tersendiri di akademik atau di non akademik? Kalau di akademik ada banget sih. Mm-mm. Oh, Berasa iya? banget sih. Iya. Karena aku sendiri kan waktu SMA tuh belajar bahasa Jepang itu lebih ke kosakata ya. Jadi kayak baca tulis tuh nggak diajarin, nggak terlalu diajarin banget, nggak segitunya lah. Begitu sampai di sini kita harus hafal hiragana katakana, baca tulis segala macam 2 minggu doang sih. Iya, 2 minggu itu harus sudah hafal semua. Terus di minggu ketiga langsung kita masuk belajar kanji kayak Iya. wah, cepet banget gitu perubahannya ya. Jadi kayak agak susah buat adaptasi Iya. awal-awal gitu sih. Kalian tapi berhasil ini nggak catch up nggak? Sama- Iya bisa. Mau nggak mau karena Iya. di sekeliling Iya. kita orang-orang udah jago-jago Iya. banget loh. Ya kita nggak mau ketinggalan. Jadi kita termotivasi lah buat ngejar mereka juga. Iya. Oh iya, keren sih. Tapi kalau misalnya tantangan terbesar nih, selama kalian kan udah masuk setengah semester loh, udah iya. 3 bulan nggak sih? Iya. Ada, Nah, kurang lebih. itu apa dari catching up ketertinggalan itu atau ada tantangan yang lain nih? Kalau aku pribadi di catching up sih sama yang lain karena yang lain udah pada jago-jago banget. Terus kan sempat nih beberapa minggu kemarin ada Nihonjin kan kesini. Oh Nah, iya. Teman-teman aku tuh udah kayak bisa ngobrol gitu sama mereka, sedangkan aku cuman kayak haho-haho doang. Aku nggak tahu apa mereka omongin kan. Jadi tantangannya sih ngikutin ngejar yang lain sih. Kalau kalian? Aku kira-kira sama sih. Jadi kayak waktu buat main tuh aku kurang-kurangin buat belajar karena buat ngejar yang lain kan. Karena kita mau nggak mau kalau misalnya kita lebih banyak main tuh ya ada pas pelajaran kita susah sendiri kan. Iya. Jadi kadang-kadang kalau mau belajar tuh aku lihat dulu lesson plan-nya hari ini pelajarin apa. Jadi malamnya aku pelajarin. Jadi besoknya lebih nangkep gitu. Supaya lebih bisa masuk ke otak lah gitu. Lebih gampang ngertinya. Kalau kita ngomongin akademik nih, ada nggak sih kalian mata kuliah atau sistem perkuliahan yang bikin pusing di awal gitu? Mungkin mau jigoy kali ya? Iya, Iya, bener. yang kayak tadi kita bilang itu yang Iya, kayak- buru-buru banget nggak sih? Ah. Kayak harus langsung bisa ini itu Langsung hiragana, kanji gitu. katakana, kanji atau Iya sih itu. Aku juga Iya. waktu itu kesulitan meskipun waktu SMA juga udah ada Jepang, cuman ditarget untuk 2 minggu udah bisa full itu. iya harus bisa baca tulis dan lain-lain kan. Terus di 3 bulan ini kita juga harus udah ngapalin 80 kanji. Wow. Iya. UTS sebenarnya lancar. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. lancar. Soalnya kita belajar kan Iya. ya. Belajar dong. Kalau misalnya cara-cara kalian mengatasi tantangan-tantangan itu gimana nih? Kesulitan-kesulitan kita misalnya kesulitan ngikutin pelajaran. Iya kayak yang aku bilang tadi sih, aku biasanya belajar dulu, lihat lesson plan, apa yang kira-kira besok bakal diajarin nih kan biasanya ditulis tuh belajar buku Minano Nihongo halaman berapa tentang apa, aku pelajarin dulu.
Jadi sekiranya aku udah bisa dikit, begitu dijelaskan aku lebih nangkep apa yang dijelaskan. Oh iya, semalam aku udah belajar nih, semalam aku udah baca, jadi lebih gampang masuk otak, lebih gampang mengingatnya. Aku gitu sih. Kalau aku mungkin kalau Galang kan dia persiapin buat besoknya. Kalau aku lebih ke ngulang hari itu. Karena jujur aja kalau rame itu aku gampang ke distract kan. Makanya aku suka belajar sendiri gitu. Kayak diulang lagi yang tadi dipelajarin. Kalau misalnya itu tantangan akademik kan ya? Iya. Kalau di non akademik ada nggak sih kalian yang buat ngatasinnya itu gimana? Sejauh ini apa deh tantangan terbesar selama kehidupan Mengatur kuliah? keuangan gak sih? Mengatur keuangan sama waktu. Iya. Gitu. Sama mengatur teman-teman untuk tidak mengajak main mulu. Oh, mengatur kos juga Iya. karena malas banget bersih. Itu benar, itu berasa banget. Iya. Yang biasanya kita sarapan dicariin, rumah ada yang bersihin kan. Sekarang kayak semuanya kita semuanya. kita masuk kamar berantakan, makanan belum beli kan, segala macam. Itu sih kesulitan buat mengurus diri sebenarnya. Iya benar. Buat awal-awal buat mengurus diri sih. Sampai sekarang masih Kita udah lumayan terbiasa. Udah lumayan terbiasa. kira-kira berapa lama tuh mulai terbiasanya? Bulan 2 bulan itu. Aku sebulan 2 bulan karena kalau untuk bersih-bersih sendiri aku dari rumah kan emang udah biasa Iya. ini nyapu ngepel gitu. Jadi udah biasa lah, udah kayak udah biasa. Oh, Kang. Aku juga sama sih, cuman yang paling berasa itu di ngatur uang sebenarnya. Iya, ngatur uang. Karena biasanya kita kan udah dibagi-bagi nih sama orang tua. Sekarang kita dikasih banyak terus kita disuruh manage sendiri tuh yang susah. Iya, karena di sini tuh jujur harga makanan di sini kan lebih murah daripada di asal kita ya. Iya. Jadi tanpa sadar tuh beli terus karena kita ngerasa murah kan. Terus banyak juga temen yang ayo main yuk kesini gini karena kita makanan murah udah biarin lah sekali boros, padahal sesekali itu tiap hari ternyata kan. Enak nih sini. Iya, lucu nih sini. Lucu nih, beli nih. Itu tuh pokoknya. Paling susah tuh ngatur keuangan sih sejauh ini. Sama mungkin ngatur waktu juga semenjak di sini lebih sering begadang sih karena walaupun sebenarnya nggak ada yang urgent banget sampai begadang gitu, jadi ngobrol aja sama teman di spot atau di mana. Jadi tidur pulangnya malam, tidurnya juga malam. Oh ya. Pulang malam tidur malam ya? Kapan tidurnya? Iya, tidur jam 2-an lah gitu. Ya, mungkin karena kamu kelasnya jam 1 siang. Iya juga sih. Kamu tidur subuh juga bangun jam Iya 1 sih. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Ada nggak sih ini cerita-cerita lucu waktu kalian awal-awal jadi maba itu yang cerita berkesan gitu? Yang berkesan banget. Banyak ada nggak Mungkin sih? cerita-cerita waktu ospek atau osjur atau rabrau deh. Gimana? Waktu ospek itu aku sempet sakit kan asam lambung itu, jadi gak enak banget, sempet kayak muntah 2 kali dan perutnya kosong gitu. Itu waktu ospek. Ospek. Wah, jangan sehat ya. Iya, itu karena masih adaptasi kan sama yang lingkungan baru, jadi kayak Malang lagi dingin-dinginnya, terus Iya. tidurnya gitu. Iya sih, itu berasa dingin banget gak sih Malang. Apalagi kita yang dari Jabodetabek yang matahari ada 2 kan. Kayak matahari ini udah di ujung. Banyak kan dari kemarin, ya kan? Begitu sampai Malang, oh iya dingin banget. Bener dingin banget sih. Oh iya, kesan kalian malam gimana? Pertama dingin banget. Karena kan kita masuk pas kata orang-orang pas Musim musim maba itu lagi dingin-dinginnya, jadi ya emang dingin banget. Dingin banget parah, apalagi waktu ospek itu kita harus bangun jam 4 gitu nggak sih? Iya, jam 4 Jam 4 Iya dan lagi. harus mandi, airnya dingin banget. Kalian ini nggak sih ngalamin rebutan kamar mandi sama teman-teman kos? Oh, aku enggak sih. Karena kayak kebetulan aku di situ kan cuma aku yang maba. Jadi kayak enggak ada deh. Kating-kating yang bangun jam segitu mau ngapain juga. Iya juga. Kalau aku sih ada kamar mandi dalam, jadi aman aja. Sip. Berangkatnya kalian gimana waktu itu? Waktu itu sempet jalan karena deket kan dari kos di Panjaitan, terus sempet juga naik Gojek karena di veteran. Cuman emang bener-bener dingin banget, kayak setiap jalan atau naik ojol tuh kayak badannya gemeter gitu. Iya. Sedingin itu kak? Dingin itu banget. Mungkin karena kita nggak terbiasa aja, makanya Kita kayak nggak dingin banget. terbiasa, terus kita habis mandi langsung keluar. Itu parah. Tapi waktu itu seru ya. Seru banget. Seru sih, sambil pilek dikit nih sih. Ini seru kok, seru. Seru. Kalau itu kan rabrau ya yang paling pagi ya. Iya. Ospek kan nggak terlalu pagi. Itu Iya. gimana kalian? Kalau ospek sih udah mulai terbiasa sih. Udah banyak teman-teman juga sih. Jadi ospek tuh menurut aku lebih seru sih. Iya, karena lebih kecil juga kan. Lebih kecil jangkauannya dan kita emang udah banyak yang kenal di situ kan. Apalagi pas OH tuh kita juga banyak ini nggak sih kayak
main sama yang lain, Iya. ngobrol, joget-joget kan ada DJ tuh, ya kan? Itu, sebenarnya di situ sih. Kalian tapi datang di Malangnya mulai dari kapan? Aku itu datang ke Malang 3 hari sebelum ospek. Iya, sama aku juga. Persiapan aspek kalian gimana deh? Aku kan PO kita. PO kita. Oh. Tapi aman aja. Jadi, ya lah. Aman ya? Hmm. Udah dapet kos, udah tinggal. Udah. Asik sih, enak-enak. Kalau sekarang gimana? Udah terbiasa nggak? Udah anak Malang nih? Ya. Wah, udah. Kita udah belajar bunpo Jawa ya. Iya, Bumpo Jawa. Oh, iya. Kita sering cokai Jawa kan, Nggak Kak? kayak Jawa. Gimana? Ada nggak satu kata yang kalian pelajarin Jawa yang berkesan? Garo. Gak roh. Gak roh. Gak ro. Apa gak ro? Gak tahu. Gak tahu. Nah, betul. Nah, kita kan tadi ngomongin tentang kesulitan-kesulitan dan tantangan nih. Sekarang kita akan ngomongin tentang dukungannya atau support sistemnya. Meskipun ada tantangan, pasti kan ada hal-hal atau seseorang nih yang mendukung kita dalam proses adaptasi. Mungkin ada nggak sih temen atau orang tertentu yang mendukung untuk mempermudah adaptasi? Mungkin dari Kak Di dulu. Kalau aku sih pasti keluarga kan, karena keluarga yang selalu ada buat aku kapanpun dan dimanapun dari aku kecil. Terus kalau itu mungkin teman-teman satu sasjub juga kali ya, mungkin karena ada yang sama-sama dari nol juga, sama-sama nguatin gitu kayak, ayo bisa nih bareng-bareng kita. Mungkin itu sih untuk orang tertentu. Kalau aku dari orang tua nih, dari orang tua juga, karena kan aku kan jalur mandiri kan, dan uang pangkalnya itu nggak murah dong. Dan jujur aku selama kuliah tuh jauh lebih rajin daripada waktu aku SMA. Karena aku waktu SMA agak gimana lah gitulah ya, nggak terlalu serius lah, kuliahnya nggak seserius itu. Jadi pas di sini aku kayak semuanya aku cobain, kayak ada ini ada itu. Aku mau kita mau masuk organisasi yang tadinya mungkin nggak terlalu aktif di situ, terus kita ikut ini ikut itu ikut podcast ini kan. Ya. Lebih banyak belajar, lebih banyak ngedengerin waktu di kelas karena emang ada orang tua yang ngebiayain kan. Terus lingkungannya juga enak banget buat belajar kan, teman-temannya suportif. Teman-teman kita tuh benar-benar kayak lingkungannya sehat banget lah. Kayak ngajak belajar dan lain-lain. Iya. Kita juga termotivasi buat ngikutin mereka. Yang nggak bisa, yang sama-sama belum bisa ngajak belajar bareng, ya kan? Yang udah bisa ngajarin kita, gitu sih. Wow, enak banget sih itu. Keren. Kalau misalnya dari hal-hal tertentu gitu yang mensupport, ada nggak kalian motivasi dari diri sendiri? Kalau aku mungkin karena aku udah targetin diri aku sendiri untuk lulus kalau bisa kerja atau ngambil S2 di Jepang, jadi aku motivasi di situ sih kayak sebisa mungkin bisa cepet-cepet N2 mungkin atau N3. Pokoknya kalian nyari experience banyak mungkin selama masih di sini gitu. Kalau Kakak? Kalau buat aku selalu aku targetin setiap semester tuh harus ada yang aku capai. Jadi ketika aku pulang tuh banyak yang aku bisa ceritain nih, aku udah kayak gini, udah melakukan ini, udah dapat pencapaian ini. Jadi kayak bisa setidaknya sedikit-sedikit bisa buat orang tua tuh lebih bangga gitu loh. Kayak aku ada kemajuan ternyata setiap semester, setiap waktu tuh selalu berkembang dikit-dikit gitu. Kalau aku itu sih. Selama di sini kalian ini nggak sih ngerasain homesick nggak sih? Karena kita lagi ngobrolin keluarga ya. Gimana? Sejauh ini? Aku selama 3 bulan ini aku benar-benar nggak pernah ngerasa homesick sih. Sama tak? Karena mungkin di rumah kayak mungkin agak kurang bebas, di sini kayak bebas banget. Terus apa-apa sendiri gitu. Jadi mungkin kalau homesick sampai sekarang sih nggak ada. Mungkin kedepannya mungkin ada, apalagi yang biasanya mungkin pas Ramadan kan puasa biasa sama orang tua, ntar kedepannya harus sendiri gitu. Wow. Aku sama sih, karena mungkin kehidupan kita di sini kan lebih bebas ya. Dan itu teman-teman di situ lebih seru-seru banget. Jadi kayak sama-sama punya waktu buat yang lain. Biasanya kan kalau kita dulu, kalau aku jujur kayak lumayan dibebasin lah, yang penting tahu waktu pulangnya kapan mau kemana. Cuman mungkin teman-teman aku ketika diajak kayak nggak bisa, gue ada ini. Cuman di sini karena kita semua sama-sama ngerantau kan, sama-sama ngekos di sini, semuanya punya waktu buat masing-masing gitu, buat semuanya. Jadi kayak lebih seru juga nggak sih? Kita lebih enjoy di sini juga kan. Gak ada yang gimana-gimana, jadi sejauh ini belum ada homesick sih aku. Aman lah ya. Aman sih. Seneng nggak ya? Seneng banget. Senang, kayak di sini happy banget. Iya. Teman-temannya. Lagi kalau baru dapet transferan kan? Iya. Kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih tips atau rutinitas khusus yang membantu dalam adaptasi? Mungkin apa? Oh, kalau ada temen aku harus ini dulu, kenalan dulu atau gimana gitu?
Iya, kalau menurut aku sih cari kenalan sebanyak-banyaknya sih. Jadi kemanapun kita pergi, ketemu sama siapapun kita kenal. Jadi kita ngerasa lebih bisa nerima kan ada orang yang lebih ada yang kita kenal dong. Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang emang kita nggak kenal siapa-siapa kan jadi tekanan sendiri buat kita kan. Itu sih menurut aku. Buat awal-awal. Dia gimana? Ya aku juga sama sih sama kayak kalian kayak emang aku dari awal tuh kayak apa sih dari sananya tuh kayak emang suka ngomong sama orang lain, suka bersosialisasi. Jadi ya mungkin kalau ada orang asik nih, ya udah kita asikin lagi gitu. Ajak ngobrol. Betul. Kayak banyak kenalannya ya. Lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Kalau di sini di kuliah sama di SMA gimana? Lebih banyak kayak SKSD nggak sih? Apa tuh? SKSD. SKSD. Iya. Kalau Iya di sih. kuliah itu lebih banyak SKSD-nya karena kan emang kalau SMA mungkin karena masih ada orang-orang sekitar kayak misalnya dari SMP bareng, dari apa bareng. Kalau di kuliah ini kan aku benar-benar sendiri nih, nggak kenal siapa-siapa. Jadi ya emang harus SKSD lah kalau mau survive harus punya banyak kenalan nggak sih? Kita nggak bisa benar-benar pure ngandelin diri kita sendiri nggak sih kayak di sini? Iya. Kalau ospek-ospek kemarin tuh membantu kalian cari kenalan nggak sih? Ospek? Membantu banget. Banget ya. Jadi punya kenalan nggak cuma di FIB doang, tapi dari fakultas-fakultas lain sama beberapa cutting juga yang sekiranya kita bisa tanya-tanya. Iya. Terus, Wow. Nah, sekarang karena kita udah ngobrolin mulai dari tantangan dan support system, kita ganti arahnya nih. Kita akan ngobrolin tentang organisasi dan kepanitiaan. Di kampus ini kan ada banyak ya organisasi dan event yang diselenggarakan nih. Ada yang contohnya kayak tingkat universitas UEM, terus kalau fakultas tuh BEM, kalau jurusan tuh HIMA, dan banyak lagi yang lain yang belum bisa aku sebutin. Nah, selain akademik, kakak di sini minat nggak sih untuk ikut organisasi atau event-event yang ada di kampus? Gitu. Kalau aku dari awal masuk kuliah mau jurusan apapun aku mau masuk HIMA kan karena memang udah dari SMA punya basic keorganisasian. Jadi aku pengen nyoba HIMA. Dulu aku pengen BEM sih, cuman menurut aku terlalu besar jadi kayaknya aku ambil HIMA aja. Kalau kakak? Kalau aku juga, karena aku kan sebelumnya waktu SMA itu belum pernah ikut yang organisasi gimana. Tapi aku udah lumayan bantu teman-teman aku tuh yang di sana. Bantu lah. Eksternal lah ibaratnya. Eksternal, bantuan eksternal. Nah, di sini aku mau coba nih karena yang tadi aku bilang, aku kan dibiayain kan sama orang tua segala macam. Dan aku punya target setiap semester tuh harus ada yang aku capai. Jadi ya aku tuh mau coba biar setidaknya di semester ini aku kemajuannya ini, semester ini kemajuannya ini. Dan buat aku yang baru memulai keorganisasian nih, menurut aku HIMA nih lingkupnya nggak terlalu besar kan, cocok buat aku mulai dari ya kan buat awal-awal tuh masuk HIMA gitu sih. Terus kalau event sendiri mungkin aku akan menjadi ini kali panitia ospek jurusan sama ospek fakultas karena aku udah pernah juga ngerasain gitu di SMA kan. Jadi emang sih sebenarnya capek banget rasanya kayak rapat terus eval dan lain-lain. Cuman di saat hari H-nya itu emang terbayarkan lah semua kayak seneng-seneng dan lain-lain. Kalau dari sebelumnya kan udah tahu-tahu nggak sih tentang organisasi-organisasi apa yang ada di kuliah? Kayak SMA dulu lah atau? Waktu SMA, organisasi yang ada di kuliah. Aku udah tahu sih, makanya itu waktu awal masuk kita langsung targetin buat kayaknya HIMA nih, ya nggak sih? Kalau aku malah lebih tahu BEM kan karena BEM lebih luas gitu. Jadi aku dari SMA emang mikirnya BEM, cuman pas masuk sini kayaknya HIMA aja deh, HIMA dulu. Iya sih, karena kita udah research dari awal kan udah cari tahu kan, dan aku juga mikir kalau masuk kuliah ini lembaran baru lah buat aku. Ya kan banyak kan aktivitas-aktivitas baru apa yang aku kerjain itu coba semuanya apa yang sebelumnya pernah aku coba gitu loh. Oh, jadi di sini kita harus nyobain semua apa yang ada. Benar. Iya sih, mumpung ya. Iya. Kapan lagi? Kalian nanti udah semester akhir ini skripsi ya. Nah, mending buru-buru dicobain deh semuanya. Nah, mungkin karena kita tadi ngomongin ini ya target-target tiap semester dari Kak Galang. Ada nggak sih kalian ini target khusus gitu kayak aku semester 2 JLPTN 3, semester 3 JLPTN 2 gitu. Ada nggak sih kalian target-target kayak gitu? Aku ada sih. Kan aku tahun ini aku nggak ambil JLPT kan. Karena aku jujur waktu itu nggak pede. Ternyata setelah aku tanya sama teman aku kayak JLPTN 5 tuh nggak susah itu. Akhirnya kayak aku mutusin buat next JLPT nih semester depan tuh aku mau langsung coba N4. Dan di semester berikutnya langsung N3 insya Allah ya. Iya, Bismillah ya. Amin. Sih.
Kalau aku sama persis sih karena tiap semester harus ada targetnya nih. Kita mau ngapain. Karena aku sama juga nggak kebagian dan nggak pede juga, aku skip tuh JLPT yang akhir tahun nanti. Jadi aku akan langsung coba N4 di bulan Juli. Ya Sama-sama. Karena kita semakin tinggi semester kita pasti kan semakin sibuk kan. Karena kalau biasa di awal-awal kita kebut lah, bisa mungkin LJLPT tuh sejauh mana kita bisa nih, ya kan? Karena di semester atas kan lumayan makin sedikit lah waktu kita buat fokus ke JLPT nggak sih? Makin banyak kegiatan, makin banyak tugas dari dosen-dosen mungkin. Itu sih. Oh iya sih. Kalian kan semakin lama semakin sibuk ya. Mungkin kalian udah jalan 3 bulan ini, ada nggak sih bayangan kalian di jalur karir atau sebelumnya ada gitu? Oh, aku kalau masuk sastra Jepang pengen jadi kayak translator kah atau apa gitu. Ada nggak sih kalian bayangan kayak gitu? Kalau aku dari SMA emang udah nargetin antara kerja di Jepang ataupun kerja di Indo yang berhubungan dengan Jepang. Aku pernah mikir jadi translator ataupun tour guide mungkin, terus jadi dubes juga mungkin bisa. Karena kan emang dibutuhin yang bisa bahasa Jepang. Terus kalaupun kerja di Jepang mungkin jadi karyawan di sana. Terus kalau untuk orang tua aku sih nargetin aku sehabis lulus ini kalau bisa S2 lah di Jepang. Lanjut kuliah gitu ya. Iya. Kalau aku karena mama aku kan auditor ya. Mama aku tuh auditor di jadi teman-teman mama tuh banyak yang jurusannya tuh justru nggak sejalan, kerjanya nggak sejalan sama jurusannya dia. Dan bahasa itu justru penting banget buat kerjaan sebagai auditor karena kan banyak ngomong sama orang, ketemu sama orang-orang yang nggak cuma orang Indonesia tuh. Karena kata mama aku kayak nggak apa-apa kamu sastra Jepang aja buat prospek kerja. Mama aku bisa lumayan nuntun lah. Mama aku udah bukain jalan nih. Jadi kayak lumayan ada privilege di situ. Kayak aku bisa belajar dari mamaku pengalaman apa aja gitu sih. Paling kan. Kalau setelah masuk 3 bulan ini kalian tetap sama nggak sih? Atau ada, oh ini kayak seru nih, kayak prospek kerja yang lain gitu? Atau tetap sama aja? Kalau buat aku pribadi, aku tetap sama sih. Karena menurut aku bakal lebih mudah juga kan. Karena kan itu privilege dong. Karena mamaku koneksinya juga udah lumayan banyak kan dengan kerjaan seperti itu. Jadi kayak lebih memudahkan aku di masa depan juga nanti. Kalau aku juga tetap sama aja sih. Karena masih belum tahu lah pekerjaan lain yang emang dibutuhin orang yang bisa bahasa Jepangnya. Jadi mungkin sejauh ini masih sama aja sih. Karena kita semester ini masih fokus kita tuh biar nggak ketinggalan sama yang lain nggak sih, belum mikirin kerja segala macam gitu sih. Iya sih, tapi mungkin itu bukan fokus sama dulu ya. Iya. Bisa ke akademik gitu. Betul. Tapi kalian tuh ada nggak sih kayak gimana ya? Aku mau ini, jadi ini yang aku lakukan sesuai gitu sama tujuan kalian atau let it flow aja gitu. Gimana? Ya kalau aku apapun yang aku kerjain aku lakukan sebaik mungkin aja sih sebenarnya. Iya, jadi kayak nggak ada fokusnya di sini kayak kalau bisa semuanya kenapa enggak gitu, bisa gitu sih aku. Kalau Kak Adi? Ya kalau aku sih let it flow aja sih, kayak apapun yang aku hadapi nanti ya udah jalanin aja. Toh aku kan nggak sendiri juga nih di sini, ada juga teman-teman yang udah bisa bahasa Jepang dan ada juga yang belum sama aku. Jadi aku jalanin semuanya, cobain semuanya, jalanin semuanya. Iya, ntar juga kita nemu sendiri nih, emang apa yang benar-benar kita mau, apa yang benar-benar kita bidangnya di situ gitu kan. Jadi bisa nentuin prioritas kita gimana. Keren banget sih dari Kak ini. Gak kerasa kita udah mau pamit aja nih, ternyata udah selesai sesi-sesinya. Pengen lagi ya? Masih ngobrol lagi. Iya. Seru Mungkin sih. pendengar di sini udah dapat pencerahan mulai dari gimana sih kakak-kakak ini tahu dari Sasjep, terus gimana kesan-kesannya, pesan-pesannya dan menjadi maba di Sasjep ini. Terus terima kasih banyak kepada Kak Diye sama Kak Galang yang telah berbagi pengalaman dan cerita-ceritanya nih. Mungkin dari Kak Diye dan Kak Galang ya, ada closing statement nggak buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita hari ini? Apa yang mau disampaikan gitu ya sekiranya ya. Kalau menurut aku sih penting banget sih buat kita ngedengerin apa yang dosen jelasin nggak sih di kelas itu, karena benar-benar karena kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, dosen-dosen di sini itu menjelaskan dengan amat baik, metode belajar juga mudah dimengerti kan. Jadi sebisa mungkin kita dengerin, karena mendengarkan itu benar-benar mengubah banget ya sih. Kita meleng sedikit aja kita bisa ketinggalan sama yang lain gitu. Menurut aku itu sih penting banget buat mengulang dan mendengarkan apa yang dijelaskan dosen. Kalau dari Galang sendiri kan tadi ngomongin tentang akademik. Kalau dari aku mungkin di luar akademiknya sebisa mungkin kita cari lingkungan pertemanan yang sama-sama sehat, biar kita sama-sama maju, sama-sama bisa Berkembang bareng.
Emang benar-benar berpengaruh itu sih emang kalau untuk lingkungan. Iya, benar. Cari temen yang baik lah. Oke, terima kasih loh closing statement-nya Iya. keren-keren sekali dari Kak Die dan Kak Galang ini. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia dengerin mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Kalau kalian punya saran atau topik yang ingin dibahas, feel free untuk DM atau kontak kita di YouTube kita Badai Sarkes ataupun di Spotify kita di Sarkes. Nah, dari aku cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap yang lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe, keep inspired. Cak, matane. Bye. Matane. Sarkes, Sastra Jepang Redaction and Podcast.